Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Bimbel PCC. Hari ini kita masuk di materi kimia anorganik yang ikatan kimia. Oke, kebanyakan unsur di alam ditemukan dalam bentuk senyawanya. Betul ya, kecuali gas mulia. Hal ini karena unsur-unsur tersebut bersifat tidak stabil sebelum berikatan, ya, sehingga mereka sering ditemukan dalam bentuk senyawanya. Setiap unsur akan cenderung berubah menuju bentuk yang paling stabil, ya, mengikuti susunan gas mulia. Berarti alasan kenapa semuanya ditemukan dalam bentuk senyawa kecuali gas mulia ya karena mereka semua ingin mencapai kestabilan gitu. Sedangkan gas mulia itu sendiri sudah stabil dari sananya gitu ya guys. Lalu kestabilan unsur gas mulia yang mana dia adalah golongan 8A. Unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil, artinya tidak mudah berubah atau tidak mudah bereaksi karena mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet, ya, memiliki 8 elektron terluar, dan konfigurasi duplet pada helium, yaitu 2 elektron pada kulit terluar. Nah, berikut adalah golongan 8A. Pertama, unsur helium, ya, berada di periode 1 dengan nomor atom 2. Maka konfigurasi elektron menurut aturan kulit yaitu 2. Dan untuk neon dengan nomor atom 10 berarti 28. Ya, penjelasannya ini sudah ada di video sebelumnya tentang konfigurasi kulit. Ya guys. Lalu lanjut 18 argon. Di sini 28. Nah, sebenarnya habis 8 itu kan harusnya 18 ya. Tetapi karena di sini sisanya cuma 8, maka dia 288 gitu. Karena sisanya cuma 8 jadi ditulis ulang sebagai angka 8, angka sisanya tersebut. Oke. Lalu untuk 36 berarti 28 18. Nah, ini masih oke sampai angka 18 karena masih mencukupi ya. Dan sisanya adalah 8, maka ditulislah sebagai elektron terluar yaitu 8. Oke, dan untuk 54 berarti 28 18. Nah, sebenarnya setelah 18 itu harusnya 32 ya guys. Cuman karena ini nggak cukup, ya nggak cukup, jadi balik lagi ke 18 gitu. Jadi 28 18 18 baru sisanya 8 gitu. Jadi kalau nggak cukup sampai angka 32 maka balik lagi ke 18 ya gitu. Nah, ini lanjut ke 2 yang 86 berarti 28 18 habis 18 32 ini masih oke. Nah, habis 32 itu harusnya tunggu ya, 2n pangkat 2 rumusnya ya. Berarti 2 kali n-nya berapa di sini? 1 2 3 4 5 pangkat 2 berarti 2 kali 5 kuadrat 25, berarti 50 harusnya ya. Nah, cuman di sini 50 tuh nggak cukup ya guys, maka dia harus balik lagi ke 32 sebenarnya. Tetapi 32 ternyata nggak cukup lagi, maka kembalinya ke 18. Itulah kenapa di sini 18 ya, baru nanti sisanya 8. Jadi intinya kalau nggak cukup tuh misalnya nggak cukup ke angka selanjutnya. Nah, di sini kan habis 32 kan harus 50, tapi dia nggak cukup, maka balik lagi ke 32 sebenarnya. Tapi karena 32 nya itu nggak cukup lagi, maka baliknya ke 18 kayak gitu ya. Oke, lanjut ke unsur-unsur, artinya di sini adalah dia elektron valensinya 2 ya, helium. Nah, kalau yang lain itu oktet semua, 8 semua ya. Oke. Nah, unsur-unsur selain gas mulia cenderung ingin stabil ya. Jadi mereka itu selain gas mulia ini yang golongan 8A itu ternyata mereka itu pengennya kayak 8A semua gitu, ingin stabil semua ya, supaya konfigurasinya oktet semua. Nah, maka mereka ini berikatan lah ya sama teman-temannya gitu. Nah, berikatannya ini dengan cara satu, melepaskan atau menangkap elektron ya, yang kita kenal dengan nantinya ikatan ion ya, dan penggunaan bersama pasangan elektron atau yang kita kenal dengan ikatan kovalen ya. Oke, kalau penggunaan bersama itu ikatan kovalen, tapi kalau satunya melepas satunya menangkap itu ikatan ion ya.
Nah, terus ketentuannya adalah jika elektron terluar itu 1, 2, 3 ya. Jika elektron terluarnya yang kayak gini nih. Nah, ini elektron yang paling belakang atau yang paling luar itu 1, 2 atau 3, maka dia masuk di golongan 1A, 2A dan 3A gitu. Dan mereka cenderung melepaskan elektron. Ingat, 1 sampai 3 itu melepas elektron. Sedangkan kalau 6 sampai 7 yaitu mereka cenderung menangkap elektron. Sedangkan kalau 4 atau 5 itu cenderung melalui pemakaian elektron bersama atau ikatannya ya ikatan kovalen gitu ya guys. Jadi 4 dan 5 ikatannya kovalen, kalau 6 dan 7 1, 2, 3 itu masuknya dari kategori ikatan ion gitu. Oke, jadi harus diingat-ingat gitu. Tapi nggak yang selamanya 6, 7 ini ikatan ion semua ya. Jadi nanti ada pembahasannya sendiri untuk 6 dan 7 ini. Tapi kalau 1, 2, 3 ini fix ikatannya ion karena memang mereka cenderung bersifat logam ya. Itu. Tapi kalau 6, 7 betul dia ion juga, tetapi terkadang dia juga kovalen gitu ya guys. Oke, terus kalau untuk 4 dan 5 itu dia melalui pemakaian elektron bersama atau kovalen. Dan kalau elektronnya 8 berarti dia sudah stabil atau gas mulia gitu. Nah, dia nggak berikatan ya. Oke, lanjut ke lambang Lewis. Lambang Lewis unsur adalah lambang atom yang dikelilingi elektron valensi yang digambarkan seperti titik, silang, atau tanda yang lain. Jadi elektron valensi itu yang mana kak? Yang ini tadi ya, yang di belakang sini ya. Jadi kalau kalian bikin konfigurasi itu dia yang paling belakang atau yang paling belakang lah, betul ya. Nah itu dituliskannya bisa dia ditulis seperti ini. Jadi tulis dulu unsurnya misalnya argon, terus di sini kita gambar kita tulis tandanya misalnya kita pakai tanda titik. Nah terus ada 8 berarti ini 1, 2, ini ditulisnya di 4 sisi ya, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sama sebelah sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 terus balik lagi ke sini ya, 1, 2, 3, 4 gitu guys ya. Oke, jadi pengisiannya kayak gitu, satu-satu dulu baru nanti balik lagi. Nah, cara penulisan lambang Lewis adalah sebagai berikut. Pertama, menuliskan lambang atomnya ya, yang kayak gini di tengah-tengah gitu, misalnya argon gitu ya. Terus menetapkan titik mengelilingi lambang atomnya maksimum dengan 4 titik. Jadi pertama kita bikin 4 titik dulu tadi yang aku bilang ya. Jadi pertama kita bikin 1, 2, 3, 4 gitu. Terus nanti pas balik lagi baru dilengkapi lagi sesuai dengan kayak dia ada berapa jumlahnya gitu. Karena ini kebetulan 8 jadi ini penuh ya. Gitu, berpasangan semua. Nah, terus titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya sampai mencapai konfigurasi oktet. Nah, itu sudah ya. Jadi di pertama tulis sendiri dulu, baru setelahnya dipasangkan gitu. Sampai dia mencapai konfigurasi oktet atau 8. Nah, terus tiap titik mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Gitu. Ya, jadi ini jumlahnya ini tergantung pada elektron valensi atau elektron terluarnya ya. Oke. Terus kita bahas masuk di ikatan ion. Ikatan ion ciri-cirinya adalah pertama, terjadi serah terima elektron ya. Berarti membentuk ion positif dan satunya lagi membentuk ion negatif. Terus biasanya terjadi antara unsur logam dan non logam. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia terdiri dari logam dan non logam ya. Dimana yang logam itu dia bagian melepas. Kalau yang non logam dia kebagiannya yang menangkap gitu. Jadi kalau logam itu melepas elektron, kalau non itu yang menangkap elektron. Ya, berarti ini tadi ya, yang di catatan ini tadi cenderung melepas elektron, berarti dia cenderung bersifat logam. Oke. Kalau yang ini berarti dia cenderung menangkap elektron. Siapa yang menangkap? Yang menangkap adalah non-logam. Jadi ini ya, dia yang menangkap elektron yang bersifat non-logam. Ingat, yang melepas itu logam, kalau yang menangkap non-logam. Terus habis itu mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar ya. Memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, ini penjelasan tentang keelektronegatifan dan kawan-kawan ada di video sebelumnya juga ya.
Nah, terus sifat-sifat senyawa yang berikatan ion. Yang pertama, sifat-sifat. Jadi kalau ada senyawa yang berikatan ion itu memiliki sifat sebagai berikut. Pertama ya, titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. Ya, titik didih, titik lelehnya tinggi. Terus dia bersifat keras, ya, tetapi rapuh atau mudah patah. Ya, dia keras tapi rapuh atau mudah patah. Gitu. Karena apa? Karena ikatan ion itu kan ikatan yang terdiri dari plus dan minus, plus dan minus, plus dan minus gitu ya. Jadi kalau dia kena pukul, misalnya dipukul sebelah sini, maka nanti bubar barisan ya, ininya ya, elektronnya ya. Bisa jadi nanti dia min ketemu min, plus ketemu plus. Intinya dia langsung kayak patah gitu ya. Karena apa? Karena ininya terganggu, ikatannya terganggu. Jadi nggak kuat lagi. Gitu ya. Kan kalau min ketemu min kan nanti tolak menolak, jadi yang ada nanti dia patah gitu. Oke, jadi gara-gara itu ya guys, karena ketika dia ditempa atau dipalu gitu ya, itu elektronnya akan goyang gitu, akan berpindah ya, yang menyebabkan ikatannya ya putus gitu. Kemudian penghantar panas yang baik ya, dia bersifat konduktor panas ya. Terus padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Nah, kenapa bisa padatannya itu tidak menghantarkan listrik? Karena dalam bentuk padatan plus dan minus ini terikat kuat. Jadi ikatan positif dan negatifnya itu terikat secara kuat. Jadi dia nggak yang bebas bergerak, gitu ya guys ya. Sedangkan ketika sesuatu bisa menghantarkan listrik, itu wajib elektronnya bebas bergerak. Sedangkan dalam hal ini elektronnya dia terikat kuat ya terhadap ion positif. Makanya dia nggak bisa kalau dalam bentuk padat. Tapi kalau sudah dalam bentuk lelehan atau larutan itu bisa gitu ya. Karena kalau dalam bentuk lelehan atau larutan ion-ionnya bebas bergerak gitu. Ya, kalau di sini di bagian lelehan atau larutan ini ionnya bisa bebas bergerak. Ya, itulah kenapa dia bisa menghantarkan listrik. Gitu ya. Terus berwujud padat pada suhu kamar dan juga larut dalam air, tetapi tidak larut dalam senyawa-senyawa organik. Misalnya alkohol, benzena, ether gitu ya. Jadi mereka cenderung bersifat polar ya guys, atau larut dalam air. Tuh, ya pokoknya kalau mengion itu biasanya larutnya dalam air atau dalam polar. Sedangkan kalau alkohol, benzina sama petroleum ether ini kan cenderung bersifat non polar toh gitu. Oke, contoh yang merupakan senyawa ionik ini yang paling banyak dijumpai yaitu garam dan oksida logam ya, oksida logam. Oksida logam ini nama lainnya adalah oksida basa. Gitu. Oke, terus berikut ini pembentukan senyawa ion antara Na dan Cl ya guys. Na berarti konfigurasi kulitnya 281, Cl 17 berarti 287. Nah, karena belakangnya angka 1 berarti ini elektron valensinya 1, berarti dia cenderung melepas elektron. Ya, berarti dia bersifat logam. Terus kalau ini 7 berarti cenderung menangkap 1, betul ya. Jadi kalau ini melepas natrium ini cenderung melepas 1 elektron, karena ingat ya tadi 1 sampai 3 itu melepas. Gitu. Jadi kalau ini lepas nanti belakangnya angka 8 ya, berarti oktet gitu. Nah, terus kalau misalnya yang bawah ini dia cenderung menangkap 1 elektron. Kenapa? Karena 7 belakangnya, berarti butuh 1 lagi, betul ya. Nah, kalau menangkap itu cenderung bersifat non logam. Ya, biasanya golongan 6 sampai 7 ya tadi ya. Gitu guys. Terus nanti ya kalau melepas elektron itu berarti dia akan bermuatan positif. Jadi Na-nya itu jadi Na+ gitu. Kenapa bisa Kak? Karena elektron itu sejatinya negatif. Jadi kalau ini satu orangnya pergi, berarti dia kehilangan satu elektron ya, berarti nanti dia bermuatan positif 1, artinya kehilangan 1 gitu. Elektronnya pergi, minusnya pergi. Jadi kalau minusnya pergi kan tinggal sisa plusnya kan berarti ya gitu.
gitu. Kalau elektronnya pergi 2 berarti ya 2 plus kayak gitu guys ya. Tapi kalau misalnya ini menangkap satu elektron, jadi satu elektron ini masuk ke sini, satu elektron ini masuk seret. Nah, maka yang terjadi dia bermuatan negatif gitu, karena elektron kan negatif muatan aslinya kan, berarti nanti Cl-nya negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena menangkapnya cuma 1. Kalau menangkap 2 berarti negatif 2 gitu ya. Oke. Nah, terus nanti ini berhubungan juga dengan ininya ya, proses pembentukan ikatan ionnya itu bagaimana. Jadi ini pertama konfigurasikan dulu ya anak-anak, bikin beginiannya dulu supaya kalian tahu apakah dia melepas atau menerima ya, apakah dia plus atau min kayak gitu. Nah, tentunya dari sini, dari kalimat ini kita bisa menggambar ini gitu loh ya, bahwa Na itu akan melepas ya. Melepas itu ingat ditulisnya di kanan, ini artinya lepas ya, di kanan ini berarti lepas, berarti nanti dilepasnya satu elektron dan di sini jadi Na plus gitu, sesuai dengan ini tadi ya, dia bermakna Na plus. Nah, sedangkan kalau Cl berarti ngikutin kalimat yang ini, cenderung menangkap satu elektron, berarti kalian tulis Cl menangkap itu ditaruhnya di kiri ya guys, menangkap itu taruhnya di kiri, terus dia bakal jadi Cl min. Nah, ini kurang tulisannya ya, harusnya Cl min gitu. Oke, jadi harusnya di situ adalah Cl min. Nah, sehingga nanti bisa dipahami ya. Jadi kalau melepas itu ditaruhnya di kanan, kalau menangkap itu elektronnya ditaruhnya di kiri. Nah, terus kalau sudah nanti tinggal digabungkan yang kiri sama yang kiri. Berarti kan satu elektronnya ini mati kan, tercoret kan. Berarti sisa Na sama Cl, di sini ditulis lagi membentuk Na plus dan Cl min. Ini kurang minusnya ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus nanti tinggal digabungkan dalam bentuk senyawa, berarti Na dikali silang ya, Na dikali 1, Cl dikali 1. Kenapa 1 Kak? Karena min 1 toh. Ini juga kenapa 1 sebelah sini? Karena ini plus 1. Jadi Na dikali 1 sama Cl dikali 1, yaitu NaCl. Tapi misalnya nanti Mg 2 plus sama Cl min, maka nanti ini hasilnya adalah Mg dikalikan 1, Cl dikalikan 2, berarti nanti Mg Cl 2 gitu ya. Jadi ini intinya dikali silang lah ya sebelah sininya gitu. Oke, begitu ya anak-anak. Terus nanti kalau sudah, baru kalian biasanya disuruh menggambarkan Lewisnya. Sebenarnya sampai sini tuh sudah selesai ya, cuman kalian bakal disuruh tulis Lewisnya. Nah, Lewisnya berarti Na dengan elektron 1 ya, karena ini elektron valensinya ditulis 1, berarti ini X ya, aku anggap X. Untuk Cl 7 berarti aku tuliskan 7 seperti ini. Nah, kalau sudah nanti elektronnya itu ini dikesiniin gitu guys. Ini sebenarnya ada panahnya, cuman dia kurang nulis ya. Jadi ini elektronnya Na dikasih masuk ke Cl sini, dikasihkan gitulah ya ceritanya ya. Maka yang terjadi nanti Na-nya ini jadi positif 1, kehilangan 1 elektron, betul. Terus ini udah nggak ada lagi elektronnya, ini di sekelilingnya udah nggak ada orang. Terus habis itu nanti Cl-nya ini masih ada bertujuh, terus habis itu ada ketambahan si X yang dari si Na tadi. Jadi sekarang mereka berdelapan ya. Nah, karena ini ada orang asingnya 1, berarti ini negatif 1 gitu guys. Begitu ya Lewisnya, kayak gitu aja. Terus nanti ditulis lagi ini akan membentuk NaCl, boleh. Jadi ditulis lagi seperti itu lagi ya. Oke. Nah, untuk ikatan ion ini dia adalah triknya adalah dia adalah serah terima elektron. Dia serah terima elektron antara unsur logam dan non logam ya. Nah, untuk logam itu golongan berapa aja Kak? Golongan 1, 2, 3, dan untuk non logam golongan 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7. Nah, untuk golongan logam 1, 2, 3 itu semuanya logam kecuali boron ya guys ya, kecuali boron. Boron nggak masuk, sama hidrogen ya, hidrogen karena non logam ya, hidrogen itu non logam. Oke, kalau boron nggak masuk karena dia bersifat semi logam atau metaloid ya. Ya, kalau ini nggak masuk karena memang dia non ya.
non logam, kalau ini semi logam atau kita kenal dengan metaloid aja lah ya. Jadi dia setengah logam setengah enggak gitu, makanya dia nggak bisa membentuk ikatan ion. Oke guys, semoga bisa dipahami materi ini ya. See you on my next video.